Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sobana. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Saya semester 5 non-reguler. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah otonomi daerah dan desentralisasi. Dosen pembina Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH. Asisten atau dosen pengajar Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. A. Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh, pendelegasian wewenang dari Presiden kepada para menteri. B. Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Contoh, Bupati, DPD, dan Wali Kota. C. Urusan pemerintahan sebagaimana disebut dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Contoh, mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara. D. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Contoh, suatu kebebasan pemerintahan dalam membuat kebijakan daerah. Pemerintahan daerah tersebut bisa berupa gubernur, bupati, camat, kepala desa, ketua RW, hingga RT diperbolehkan membuat kebijakan serta kewenangan dalam ruang lingkup wilayah yang dipimpinnya. E. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Contoh, pembuatan kebijakan yang harus dilakukan oleh DPRD, pemilihan kepala daerah, serta kewenangan Dinas Pendidikan dalam mengatur suatu pola pendidikan. F. Dekonsentrasi adalah sebuah kegiatan penyerahan sebagai berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain. Contoh, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pelayanan pajak di tiap-tiap daerah, penyelenggaraan dinas perhubungan. G. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Contoh, kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan P2KP. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD, dibantu oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. A. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan pelaturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. B. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. C. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
D. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. C. Asas proporsional adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. F. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. G. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Melihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2013 tentang larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol berbanding terbalik dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M/DAG/per/1/2014 sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat karena peraturan nasional dan peraturan daerah bertumpang tindih. Diharapkan pemerintah dapat memperbaiki hal ini. 4. Dengan adanya otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. Ini menyatakan pembagian daerah Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu 1. Daerah besar dan 2. Daerah kecil. Kedua daerah tersebut mengacu kepada undang-undang, serta dengan adanya otonomi desa ini menjadi peraturan ini tersusun dengan rapih menurut undang-undang. A. Dasar judul, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. B. Identitas buku, Hauwijaya, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, ISBN 979-421-974-6, cetakan ke-6, Juni 2012. Deliana Fatma Ayuningtyas _7420115083 dan Cindy Dwi Aulia _7420115083. D. Mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Bila ada kata yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang bagus, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.